buku itu. Nah, maksudnya kata gini, bahasan dulu, pikir. Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhara, Syekh Muhammad bin Ismail ini orang negeri Bukhara, belajar ilmu sholatnya ke Syekh Muhammad bin Hasan. Setelah belajar ilmu sholat ke Syekh Muhammad bin Hasan, berarti belajar ilmu fikih. Beliau, Syekh Muhammad bin Hasan sebagai gurunya, melihat ini murid Syekh Muhammad al-Bukhara bin Ismail al-Bukhara ini murid punya kelebihan. Nih, feelingnya seorang guru. Ini murid punya kelebihan. Kalau didiemin sayang, punya potensi gede. Allah ngasih potensi lebih ke murid ini. Karena guru memahami, kalau kamu cuma sekedar belajar ilmu fikih, sayang, potensi kamu lebih tinggi lagi. Kalau cuma sekedar belajar mempelajari hukum-hukum sholat doang. Akhirnya Syekh Muhammad bin Hasan yang menjadi gurunya mengarahkan si murid agar mempelajari, mendalami, menekuni tentang ilmu hadis. Nih, feelingnya seorang guru. Setelah si murid nurut apa yang diarahkan, ilmu yang harus diperdalami lebih, maka si murid nurut mempelajari ilmu hadis. Paham. Akhirnya kelebihan pengetahuan tentang ilmu hadisnya Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau disebut Imam Bukhari benar-benar karena doa ketulusan seorang guru, keikhlasan seorang guru diterima oleh keikhlasannya seorang murid yang manut dengan arahan bimbingan guru. Akhirnya turunlah rahmat Allah, muncullah Syekh Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail al-Bukhara menjadi seorang ulama ahli hadis. Ini pasal ini masih menjelaskan tentang fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, menjelaskan tentang cara menghormati ilmu dan ahlinya. Nah, duplikasi daripada riwayat ini kita ambil. Prinsip belajarnya generasi sekarang, para pelajar atau santri zaman sekarang, kalau belajar rata-rata sekarep dewe. Akhirnya dengan cara belajar sekarep dewe, sok ulama zaman sekarang mampu mengarang kitab berapa puluh. Pulang ngaji itu bukan bisa mengarang satu kitab, malah nyuplik kitab orang. Katanya belajar ahli ilmu tapi masih latah nyontek dari orang, bukannya mengembangkan keilmuan yang dipelajari, diperdalami di majelis atau di pondok. Contoh lah, ngaji di pondok pesantren diajarin kitab tafsir, tapi ngejelasin ayat Al-Quran lebih condong lihat di Google daripada buka kitab tafsirnya. Kan di pondok udah dikasih kitab tafsir, dipelajari ilmu tafsirnya. Kenapa pas ceramah yang dibuka terjemahan? Ke situ. Itu ciri seorang santri yang tidak mampu menduplikasi apa-apa yang telah dipelajarinya. Ngapain belajar tafsir atau kamu ceramah harus lihat terjemahan? Harus lihat orang yang ceramah di Google mah. Kan dipelajari. Belajar ceramah di pondok ada muhadharah diajari. Nah, kalian sebagai santri yang belajar mendalami khusus ilmu agama, di saat menyampaikan nanti syiar ilmu agama, sok kembangin. Dulu di pondok diajarin apa? Di majlis diajarin apa? Sok duplikasi. Kembangin lagi. Itu namanya perkembangan keilmuan. Di pondok diajarin ilmu nahu, ya Allah ngerab bismillah, ngerab al-fatihah kagak mampu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah itu kalimat isim fi'il apa huruf masih bingung. Padahal di pondok diajarin ilmu nahwu. Berarti nggak mampu menduplikasi. Kenapa? Karena dulu para pelajarnya itu kumaha dewe. Sedangkan para ulama zaman dulu mah kalau belajar itu nurut sama guru. Kata guru, kamu mah belajar ini lebih cocoknya. Udah nawar duluan, nggak mau, berat katanya. Oh, yang guru lihat bukan kamunya, ada kelebihan di dalam diri kamu yang kamu sendiri tidak menyadarinya.
Makanya itu guru kadang suka bengis dalam arti bawel nasihatin kamu. Kamu mau belum sadar ada kelebihan yang Allah beri, potensi di dalam diri kamu. Entah itu karena sebab doa orang tua kamu atau doa kakek kamu, sehingga muncul nyipratnya ke dalam diri kamu. Gitu. Di saat ketemu guru yang serius mau membentuk diri kamu, tapi kamunya bentrok, nggak mau, ogah-ogahan, akhirnya nggak ketemu itu potensi, nggak kegali. Itu. Makanya tadi apa? Yang kemarin wayam bagi, wajib bagi seorang santri harus ngikutin apa kata guru, dalam arti apa kata guru masalah pelajaran itu yufawidu amruhu ilal ustad. Menyerahkan semua perkara urusan belajar ke guru, serahkan. Pak guru, saya cocoknya belajar apa ya? Saya bagusnya belajar apa? Serahkan ke guru. Oh, kamu belajar ini, ikuti. Ini yang namanya potensi, belum tentu kamu juga paham. Kalau guru mah bisa meneliti, tahu potensi kamu kelebihan apa, karena punya pengalaman di situ. Makanya akhirnya banyak yang katanya anak kiai, tapi keluar ngaji nggak jadi ilmu agama, jadi nggak paham. Karena apa tadi? Ngajinya kumaha dewek. Guru ngasih arahan, bimbingan, rujukan ke sini nggak mau ikutin. Makanya wakanu yasiluna ila maksudihim. Kalau ulama para zaman dulu, santri zaman dulu mah nurut ke guru tuh, diajarin belajar ilmu ini ngikut, suruh ngapalin ini ngikut. Akhirnya keluar dari pondok beres belajar hasilnya jelas. Tapi santri sekarang diajarin ini ogah-ogahan, nawar. Akhirnya beres ngaji bisa apa? Cuma ngaku doang. Ngaku gue ngaji di Habib ini, ngaku gue ngaji di pondok ini, ngaku-ngaku doang. Buktinya nggak ada. Akhirnya siar agamanya ngaku, nih bapak mah, saya mah, itu yang diaku. Saya lagi, tapi bahasa ilmunya nggak keluar. So, bisa dibuktikan. Kalau kamu dekat dengan ahli ilmu, ngobrolnya apa? Dengar ngobrol sama ustadz. Lebih banyak kalau ngobrol sama ustadz, lebih banyak ngobrol ilmu, lebih banyak ngobrol amplop sama isi perut. Lebih banyak ngobrol isi perut daripada ilmunya. Cari. Kalau ketemu sama ustadz ngomong apa rata-rata? Sedikit susah mencari ustadz yang ngobrolnya tentang ilmu. Rata-rata nggak jauh dari isi perut. Isi kadut itu. Isi kadut itu apa? Ngobrolin duit. Isi kadut, ngobrolin usaha, isi kadut. Ke situ. Harusnya sulit sekarang mencari seorang ustadz yang piawai, dalam arti setiap ketemu ngobrol tuh nggak jauh dari keilmuan. Sedikit banyak saya ketemu pulangnya awalnya atau akhirnya pasti ada nasihat ilmu di situ atau pendalaman definisi. Sulit sekarang. Ahli ilmu tak terlihat berilmu. Kenapa? Kalau pengen lihat ahli ilmu, lihat dari ucapannya. Bobot apa enggak? Cara mendeteksi dia ahli ilmu atau tidak, jangan lihat dari pakaian, lihat ucapannya. Bermanfaat apa tidak? Apa yang disampaikannya bersanad apa tidak? Jelas apa tidak? Itu masalahnya. Maksud jelas itu bukan jelas suara kentut sama suara ngomong, bukan. Urutannya kemana? Banyak menjelaskan ayat masih di koma. Titiknya nggak nyampe. Kenapa? Karena tadi belajarnya tadi kumaha. Sulit sekarang mencari seorang murid yang mau nurut sama guru. Nurut itu, terus kalau nurut sama guru gimana? Kalau murid nurut sama guru bukan mau disuruh-suruh sama guru. Nurut dalam belajar itu, kalau guru menentukan satu pelajaran, ikutin aja. Dan itu adalah cara menghormati ahli ilmu. Cara menghormati ahli ilmu itu bukan cuma sekedar Assalamualaikum Pak Ustadz. Bukan itu. Contoh seorang murid menghormati gurunya, bukan munduk-munduk salam cium tangan bolak-balik sama kaki, bukan. Disebut murid sayang sama guru, apa yang diajarkan sama guru, amalkan. Itu namanya sayang sama guru. Murid carmuk yang cuma ngaku itu guru saya hebat, tapi ilmunya nggak diikutin. Maaf aja, itu bukan murid yang begitu. Tukang jilat. Ngagung-ngagung guru, tapi ilmunya kagak diamali. Bangga-banggain nama guru, tapi apa ajarannya kagak dilaksanakan. Murid yang hebat itu bukan murid yang suka nyanyung-nyanyung guru. Murid yang hebat murid yang mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang diamalkan oleh guru. Itu disebut murid yang sayang, mahabbah sama guru. Banyak aja, banyak murid begitu.
Ngaku-ngaku guru saya hebat, tapi lu masa lu nggak bisa apa-apa. Guru lu hebat, tapi punya guru hebat tapi lu baca surat kagak bisa. Punya guru hebat ngomongin sholat kagak bisa mimpin wiridannya. Ngaku punya guru hebat. Jangan ngaku dulu kamu punya guru Habib kalau kamu belum bisa wiridan habis sholat. Bikin jelek nama guru doang. Mana ada para Habib kagak bisa wiridan sholat? Malu-maluin guru namanya. Boleh ngaku guru seorang Habib, liatin keilmuannya, bukan ngakunya doang. Banyak sekarang yang begitu. Murid ngaku punya guru Habib, tapi sholatnya kagak wiridan, sholatnya kagak qobliyah ba'diyah. Emang ajaran Habib begitu? Kagak ada satupun Habib yang tidak mengajarkan sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Diajarin. Ngaji ke Habib kanan kiri, sholat qobliyah ba'diyah kagak doyan. Emang Habib ngajarin begitu? Belajar ke Habib jauh-jauh didatengin kemana-mana. Wiridan kagak doyan. Pantas jadi murid Habib. Nah, ini jangan kejebak. Jadi murid jangan terlalu terlena menyanjung nama guru. Amalkan ajarannya. Buktikan semuanya. Rasakan rahasia keistimewaan itu ajaran yang diajarkan para guru. Tapi kalau kamu jadi murid cuma sekedar mampunya nyanjung-nyanjung guru, tapi ilmu yang diajarkan guru kagak dimunculkan dalam diri, kagak diamalkan, itu disebut murid pencilat. Bukan membuat baik nama guru, tapi mencoreng nama guru yang benar. Ya orang melihat pasti lu guru siapa? Oh bego guru lu. Masa iya guru ngaji di Habib lu kagak doyan sholat ba'diyah qobliyah? Secara langsung seperti mengagungkan guru pada merendahkan guru itu. Nah, kita riwayat dari riwayat ini jangan terlalu enjoy dengan kalau kamu pengen mengagungkan nama guru, cukup amalkan. Itu lebih dahsyat keikhlasannya dibanding ngomong doang. Ngaku-ngaku, nih guru saya, nih guru saya, nih guru saya. Tapi ilmunya kagak bisa. Punya guru ngaji qori kesini di rumah baca Quran kagak. Ngapain lu ngaku-ngaku guru qori? Malu. Hanya akan membuat cedera nama guru kamu. Sedih guru tuh ngelihat muridnya nyanjung-nyanjung guru rajin, tapi ajaran yang diajarkan sama guru, ilmu yang diajarkan sama guru kagak diamalin. Nangis guru di dalam bahasa. Nah, jadi kembali lagi duplikasi dari materi tadi. Mulai sekarang sok belajar ikhlas. Ikhlas. Al-Quran itu isinya agung, mukjizat agung, rahasia agung. Bagaimana kita membuka rahasia besar, rahasia yang agung, kalau enggak dibuka dengan keikhlasan. Al-Quran itu kitab suci hanya bisa dipahami sama orang-orang yang qalbunya suci. Suci dalam arti punya niat yang tulus lillahi ta'ala. Mustahil isi Al-Quran bisa dicerna, bisa dibuka rahasianya sama orang-orang yang qalbunya masih kotor. Semuanya basicnya innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawah. Segala sesuatu tergantung niatnya. Yaitu. Dan kitab-kitab ini, para musonif pengarang kitab ini, kita nggak mungkin bisa menyentuh kitab ini kalau musonif yang mengarang kitab ini tidak mempunyai keikhlasan. Nggak mungkin sampai sekarang bisa ketemu. Kalau nggak ikhlas, kalau cuma nampang doang mengarang kitabnya biar terkenal. Nih nama gua bisa ngarang kitab ini, mustahil 1 abad masih kedengar kitabnya. Hilang. Hitungan tahun juga udah hilang, apalagi bicara abad. Tapi orang yang berkarya karena keikhlasan, gak dibatasi dengan abad dan zaman. Bisanya bisa sampai akhir zaman masih terkenal. Nabi Adam sampai sekarang masih ketemu. Namanya masih kedengar, kenapa? Hidupnya ikhlas. Kita gak ketemu Nabi Adam, tapi namanya terdengar. Dan kita yakin, karena keikhlasan dalam hidupnya. Itu jangan dicontohkan. Semua para nabi dan lain sebagainya. Sadaqallahul adzim. Ala jami'il a'immatil hadis. Ulama hadis tadi, Syekh Imam Al-Bukhari bisa dikenal namanya sekarang. Itu riwayatnya. Nurut apa yang diarahkan sama guru. Nih begini. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli.